Anda masih di Nusantara Petang dan masih bersama Dr. Daeng Fakih. Dok, kita kembali melanjutkan ini kalau kita sempat kemarin mendengar bahwa ada penolakan terhadap jenazah dari perawat. Ini bagaimana sih dok sebenarnya penularan dari yang orang yang sudah meninggal atau jenazah ini sendiri? Apakah masih bisa menularkan kepada orang lainnya? Begini, jadi jenazah itu kalau tidak dilakukan SOP atau tata laksana eh, mulasara pengulasara itu memang bisa menular. Jadi dari cairan-cairan dari Hmm. mulut, dari hidung ya, itu atau cairan yang lain itu bisa melakukan penularan. Tetapi ini yang perlu diperhatikan masyarakat. Kalau jenazah baik itu jenazah pasien maupun petugas medis sudah dilakukan pembungkusan ya, sudah dilakukan tata laksana, prosedur pembungkusan jenazah, perlakuan jenazah itu sudah dilakukan disinfektan ya. Jadi Oke. tidak perlu khawatir asal jenazah tersebut dibuka. Jadi begitu dibungkus sesuai prosedur di rumah sakit ya, dibawa langsung dimakamkan itu tidak persoalan. Yang Art- jadi persoalan kalau jenazahnya dibuka. hmm. Artinya sudah jelas sebenarnya aman aman saja selama mengikuti semua prosedur yang ada gitu ya dok ya, aturan-aturannya itu dilakukan begitu ya? Betul, kalau prosedurnya dijalankan ya sesuai yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah, jadi di rumah sakit dibungkus, disinfektan, kemudian dikasih peti, kemudian langsung dikubur, itu tidak akan terjadi penularan karena sudah dilakukan prosedur supaya tidak menular ke luar. Dok Ini ini, yang ya. perlu ya. Iya, kalau ini dokter melihatnya bagaimana sih dok kalau dalam waktu 14 hari ini kan kita melakukan PSBB nih dok ya. Begitu Ya. juga dengan daerah-daerah atau kota-kota penyangga di Jakarta. Dalam waktu 14 hari ini sebenarnya bisa nggak sih memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini? Bagaimana perhitungan dari ID sendiri atau dari ilmu kedokteran? Ya, ini kan 14 hari dilakukan PSBB, harapannya masing-masing orang itu tidak ketemu orang lain, ya. Tidak ketemu orang lain. Artinya dengan imunitas kita, kalau tidak ketemu orang lain, virus itu akan kalah dengan daya tahan tubuh kita. Meskipun nanti akan dilihat perkembangannya, apakah masih dibutuhkan perpanjangan atau tidak. Tapi minimal dalam jangka waktu inkubasi itu, kalau kita tetap sehat, ya, tidak berhubungan dengan orang lain, virus itu akan kalah dengan imunitas kita. Tetapi ini kalau kita disiplin. Kalau kita masih sering ketemu dengan orang lain, nah, PSBB nanti akan tidak terlalu efektif. Jadi ini perlu pendisiplinan, bukan hanya kesadaran masyarakat. Pendisiplinan supaya masyarakat betul-betul diawasi, mematuhi untuk tidak kumpul-kumpul, tidak keluar rumah. Kalau terpaksa keluar rumah, harus dia memakai masker. Nah, Baik. persoalannya Aha. begini, Iya. ada persoalan nih. Ada yang menafsirkan terpaksa keluar rumah itu penafsirannya masing-masing. Padahal yang dibilang terpaksa keluar rumah itu mungkin aktivitas tertentu. Misalnya dia harus terpaksa mencari untuk kehidupannya. Misalnya cari makan atau apa. Yang kedua untuk pelayanan kesehatan. Mungkin di luar dua hal tadi itu sebaiknya masyarakat secara sabar tinggal di rumah supaya virus ini cepat hilang, cepat mati, tidak menular ke manusia yang lain. Baik. Baik, kalau begitu Dokter Daeng Fakih, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Semoga selalu sehat, Dok.